seperti kelompok Asy'ariyin yang mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah, ya kita katakan punya wajah. Wajahnya bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Yang penting punya wajah. Nah, nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kalau masuk ke dalam jannah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bab al-akhdhu bi nusulin nabli idza marra fil masjid. Bab memegang, ini harakatnya salah ya, al-ukhudhu, pokoknya yang salah-salah diubah sendiri. Memegang ujung-ujung anak panah apabila melewati di masjid. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala marra rajulun fil masjid wa ma'ahu sihamun. Seorang lewat di masjid, bersamanya ada anak-anak panah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik bin salihah. Ini bukan tanda tanya mestinya ya, tanda seru. Peganglah bagian ujungnya, bagian tajamnya, supaya la darara wa la dirar, tidak memadarati dan tidak saling memadarati. Dan ini hukumnya tidak hanya di masjid ya, dimanapun tempat, meskipun di pasar atau di tempat-tempat keramaian, maka tetap disuruh untuk melakukan hal ini. Adapun fil masjid ini karena kisahnya waktu itu di masjid, jadi bukan untuk qaid mu'tabar, bukan untuk sebagai batasan yang mu'tabar. Bab al-murur fil masjid, bab melewati di dalam masjid. Maksudnya Imam Bukhari boleh lewat di dalam masjid. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra fi syai'in min masajidina, siapa yang melewati sesuatu dari masjid kami, au aswaqina, atau pasar-pasar kami, binablin, dengan anak panah, falyakhudh ala nisaliha, memegang ujungnya, la yaqir, janganlah dia melukai, bikaffihi, dengan telapak tangannya itu, musliman, kepada seorang muslim pun. Nah, di sini disebutkan ilahnya, kenapa dilarang atau kenapa disuruh, supaya tidak memadarati siapapun orang muslim. Nah, kata-kata man marra, siapa yang lewat, ini menunjukkan menurut Imam Bukhari boleh lewat di masjid. Lah bagaimana dengan sabda Nabi, la tattakhidul masajida turuqan, jangan menjadikan masjid sebagai jalan-jalan untuk lalu lalang. Nah, bisa jadi Imam Bukhari tidak mensahihkan hadis itu sehingga beliau menampilkan bab ini untuk menolak hadis itu. Bisa jadi juga maksud beliau bahwa larangan itu tidak sampai kepada haram. Memang hadisnya itu tidak ada dalam Bukhari, la tattakhidul masajida turuqan. Diriwayatkan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Tapi intinya beliau membahas di sini boleh lewat itu, boleh, ini enggak ada masalah. Misalnya dari utara mau ke selatan, nah apakah harus lewat luar masjid? Ya, boleh lewat dalam begini, meskipun ada larangan memang la tattakhidul masajida turuqan, tapi tidak sampai kepada haram. Nah, masalah larangan dalam agama memang kan ada dua macam, ada yang haram, ada yang makruh. Untuk mengetahui gimana, ya kita yang bukan ulama untuk mengetahui, melihat penjelasan para ulama. Larangan pakai masker ketika salat, larangannya apa? Para ulama katakan makruh, ya kita kan katakan makruh. Dan kaidah makruh adalah dhahabatil karahatu lil hajah, makruh itu hilang kalau diperlukan. Nah, maka kalau perlu pakai masker sudah tidak makruh lagi. Ketika kita salat pakai masker, ya, sedang batuk-batuk pakai masker nggak ada masalah. Jadi tidak tasyaddud di dalam masalah agama ini. Bab syair fil masjid, bab syair di dalam masjid. 285 an Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu annahu istashhada. Ini salah harakat. Bahwasanya dia meminta saksi Abu Hurairah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagai maf'ulnya Abu Hurairah. Bagaimana dia meminta saksi? Anshudukallaha, aku minta kepada engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ya Hasan, wahai Hasan, ajib an Rasulillah, jawablah untuk orang-orang kafir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ayyidhu biruhil qudus, ya Allah kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril disebut ruh itu karena dia membawa ruh, yaitu Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah menyebut Al-Quran sebagai ruh,
Karena Al-Quran itu menghidupkan hati atau menghidupkan jiwa sehingga disebut ruh. Qala Abu Hurairah, na'am. Nah, ini menunjukkan bolehnya syair di dalam masjid. Kalau zaman sekarang misalnya nazam ilmu di dalam masjid, itu kan dalam bentuk syair, dalam bentuk nyanyian, tidak ada masalah di dalam masjid. Karena kaidahnya tadi, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu seperti ucapan biasa. Fa hasanuhu ka hasanihi wa qabihuhu ka qabihihi. Yang baiknya seperti yang baiknya, yang buruknya seperti yang buruknya. Ya, maka boleh bersyair, enggak ada masalah. Hadis-hadis yang melarang itu hanya maksudnya kalau syairnya berlebihan atau melampaui batas. Dari mana taunya bahwasanya yang dilarang itu yang berlebihan? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyam tali ajawfu ahadikum, apa itu kalimatnya ya. Jadi menunjukkan bahwa kalau seseorang itu penuh dengan syair, maka itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia berlebihan di dalam syair. Kalimat hadisnya saya lupa ya, tapi la ayyam tali itu yang awalnya. Babu ashabil hirabi fil masjid, bab orang-orang yang memiliki hirab di dalam masjid. Hirab yaitu alat perang, dari kata-kata harbun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati, di depan pintu kamar Aisyah, wal habasyatu yal'abuna fil masjid, orang-orang Ethiopia main di dalam masjid. Maksudnya ini memainkan alat-alat perang, ya, pedang dan sebagainya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridai, Nabi menutupi saya dengan selendangnya. Anzuru ila la'ibihim, aku melihat kepada permainan mereka. Wa fi riwayatin yal'abuna bihirabihim. Nah, ini terjadinya pada hari raya Idul Fitri. Maka ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya pada Idul Fitri untuk bermain-main di masjid, tetapi main-mainannya bukan mainan yang berkaitan dengan kesia-siaan. Ini mainnya adalah main yang berkaitan dengan i'dad jihad, yaitu dengan alat-alat perang. Maka seandainya mainan di masjid pada hari raya untuk sepak bola misalnya, ini tidak bisa dikiaskan dengan main hirab ini, karena sepak bola tidak ada nilai jihadnya sama sekali. Kemudian yang kedua, bolehnya seorang wanita melihat kepada jamaah laki-laki. Ya, ini jamaah laki-laki sedang main. Nah, wanita melihat begitu boleh. Yang tidak boleh adalah sebaliknya, jamaah wanita pada main, kemudian satu laki-laki melihat. Ini nggak boleh. Nah, kenapa dibedakan? Ya, karena memang beda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sehingga ini tidak bisa dikiaskan. Ya, perempuan lagi mainan basket misalnya, nah, kemudian ustadznya lihat, nggak boleh. Ya. Babu taqadi wal mulazamah fil masjid, bab saling menagih dan melazimi di dalam masjid, melazimi orang yang ditagih. Jadi mulazamah di sini bukan mulazamah belajar kepada syekh, itu bukan ya, maksudnya melazimi orang yang ditagih tadi. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu annahu taqada ibnu Abi Hadrat dainan kana lahu alaihi fil masjid. Ka'b bin Malik menagih ibnu Abi Hadrat, ini dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hutang yang menjadi miliknya Ka'ab alaihi, yang menjadi tanggungan ibnu Abi Hadrat di dalam masjid. Menunjukkan bolehnya menagih utang di masjid, juga membayar utang di masjid. Yang tidak boleh itu jual beli di masjid. Ini bukan termasuk jual beli. Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya tinggi sampai Nabi mendengar. Wa huwa fi baitih. Fa kharaja ilaihima hatta kashafa sijfa hujrati. Sampai beliau menyingkap tirai dari kamar beliau. Fanada ya Ka'ab. Qala labbaika ya Rasulullah. Qala da' min dainika hakadha. Hadza, ya. Letakkanlah dari utangmu ini. Wa auma ilaihi ay asyatra. Beliau berisyarat kepadanya, yaitu separuhnya. Nah, jadi misalnya utangnya 1 juta, ambil aja 500. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah, sungguh saya lakukan, maksudnya saya setuju. Qala qum faqdih, Nabi bersabda kepada Ibnu Abi Hadrat, berdirilah maka lunasilah. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang bertengkar hendaklah didamaikan. Nah, mendamaikannya bisa dengan cara ini tadi, ya, ambil jalan tengah, yaitu utangnya dilunasi separuh saja, karena dia sudah kaya, toh dia
memberikan utangan bukan untuk mencari laba tapi untuk membantu kepada saudaranya yang membutuhkan. Hujrah itu kita artikan kamar ya seringnya. Tapi sebenarnya ada perbedaan makna antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang rumah kita yang besar itu disebut baitun. Di dalamnya ada kamar kecil, ya, kamar untuk tidur. Nah, itu disebut hujratun. Itu bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu malah tidak begitu. Rasul itu rumahnya ada ruangan di dalam untuk tidur. Itu namanya bait. Kemudian luarnya yang untuk tamu-tamu itu disebut hujrah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, bukan min wara'il buyut. Karena kalau min wara'il buyut berarti mereka sudah masuk ke dalam rumah Nabi, tapi di luar apa? Kamar. Nah, maka ini perlu diketahui ini supaya tidak salah paham. Nah, di sini sijfa hujratihi ini bukan kamar yang di dalam rumah itu, kamar yang ya di luarnya di luarnya kamar atau ruangan yang di luarnya kamar. Kebalik. Zaman dulu hujrah dalam, bait luar. Kalau ini malah sebaliknya. Mangzil atau dar. Nah, tapi dar itu juga bisa gabungan antara antara beberapa rumah. Yang apa? Ya tidak ada yang salah. Itu hanya pergeseran istilah zaman dulu dengan istilah zaman sekarang jadi berubah. Nah, maka jangan menafsirkan hadis dengan istilah sekarang. Sijfa hujratihi berarti Nabi membuka di kamarnya. Berarti orang ini di dalam rumah Nabi, enggak begitu. Bab bukan sil masjid wal tiqatil khiraq wal qada wal idan. Bab menyapu masjid dan memunguti khirqah yaitu kain-kain potongan-potongan kain, wal qada dan kotoran yang kecil, wal idan dan kayu-kayu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan aswada aw imra'atan saudaa kana yaqumul masjida famata. Biasanya menyapu masjid kemudian mati. Fa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mata. Qala afala kuntum adzantumunu bihi, kenapa kalian tidak mengabari saya dengannya? Tulluni ala qabri, tunjukkan saya pada kuburnya. Aw qala qabriha fa ata qabraha fa shalla 'alaiha. Hadis ini menunjukkan bolehnya salat terhadap orang yang sudah dikubur bagi orang yang belum menguburkan. Demikian juga menunjukkan bahwa kalau ada orang mati hendaklah orang-orang soleh diberitahu supaya mensalatkan, mendoakan, karena doanya mustajab. Menunjukkan juga fadilah menyapu masjid, sehingga Nabi memperhatikan orang yang menyapu masjid ini. Dalam hadis disebutkan akhrijul qumamata minal masjid fa inna ikhrajal qumamata minha muhurul huril ain. Keluarkanlah sampah dari masjid, karena mengeluarkan sampah dari masjid itu menjadi mahar mendapatkan hurin ain. Jadi fadilahnya besar. Tapi hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Imam Diya mensahihkannya dalam kitab Mukhtarah. Imam Diya itu punya kitab hadis namanya Al-Hadits Mukhtarah, ya, hadis-hadis pilihan. Itu semuanya sahih menurut beliau. Saya lihat ada 10 jilid di Maktabah Iskarimah. Nah, maka semua hadis yang diriwayatkan Imam Diya ini sahih menurut beliau karena pilihan. Ini termasuk hadis tadi itu termasuk yang dipilih oleh Imam Diya, tapi para ulama mengatakan sanadnya dhaif. Ya, kita berharap saja mudah-mudahan sahih sehingga menyapu masjid dapat hurin in. Bab tahrimi tijaratil khamri fil masjid. Bab diharamkannya bisnis minuman keras di dalam masjid. Bukan bisnisnya di masjid, ya, pengharamannya itu fil masjid. Jadi fil masjid ini ta'alluqnya dengan tahrim bukan dengan tijarah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma unzilatil ayatu min suratil baqarah fil riba, tatkala diturunkan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah dalam masalah riba, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjid faqara'ahunna 'alan nasi. Keluarlah Nabi ke masjid membacakannya pada manusia, tsumma harrama tijaratal khamri, kemudian mengharamkan
jual beli minuman keras. Maka kaidahnya para ulama, ma haruma ittikhaduhu haruma bai'uhu. Apapun yang haram untuk dimiliki, ittikhad itu maksudnya iktina ya. Jadi haram dimiliki, maka haram dijual. Minuman keras tidak boleh dimiliki. Nah, daripada mubadzir saya jual saja kepada orang-orang yang suka mabuk, supaya jadi duit bisa untuk bangun masjid, enggak boleh. Ma haruma ittikhaduhu haruma bai'uhu. Punya gitar, karena dulu misalnya zaman jahiliyah masih suka gitar nih. Nah, sekarang sudah paham alat musik haram menurut kesepakatan para salaf, dijual supaya jadi duit, nggak bisa nih. Dibuang, dirusak nih. Gitar, piano dan sebagainya, alat-alat musik semuanya dirusak nih. Meskipun mahal nih. Karena memang harumat tikhaduhu haruma bai'uhu. Adapun minuman keras ini termasuk keindahan syariat Islam, karena Islam bicara tentang minuman keras itu sampai 4 kali ya. Pertama, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Dari anggur kalian membuat sesuatu yang memabukkan dan membuat rezeki yang baik. Allah tidak mengatakan apa-apa, hanya menyindir saja. Ini ada rezeki yang baik, ada yang memabukkan. Seolah-olah ini tidak termasuk yang baik nih, tapi hanya sindiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya minuman keras itu tujuannya adalah fihi ithmun katsirun wa manafi'u linnas. Ada dosanya yang banyak dan manfaat-manfaat, tapi wa ithmuhuma akbar, dosanya lebih besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mabuk kalau salat. Artinya kalau di luar salat boleh mabuk, sehingga para sahabat mabuknya pada isya sampai subuh. Tapi kalau pada maghrib sampai isya tidak berani mabuk. Nah, terakhir kemudian yang fajtanibuhu itu, yang jauhilah minuman keras, itu berarti haram sampai mutlak haramnya. Nah, maka ini termasuk menunjukkan keindahan Islam, sebagaimana Aisyah mengatakan, andaikan Islam pertama kali turun itu tinggalkanlah minuman keras, tidak ada yang masuk Islam. Tinggalkanlah zina, enggak ada yang masuk Islam. Karena zina sudah merebak waktu itu. Babul asir awil gharim yurbatu fil masjid. Bab tawanan atau orang yang berhutang diikat di dalam masjid. Maksudnya boleh ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ifrita minal jin, sesungguhnya jin ifrit tafallata alayya al-bariha, dia terlepas terhadap saya tadi malam itu. Au qala kalimatan nahwaha, atau mengatakan semisalnya, liyaqta'a alayya as-salata, untuk memutuskan salat saya. Fa amkananillahu minhu, maka Allah pun menjadikan berkuasa saya terhadap dia. Fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi, aku ingin mengikatnya pada satu tiang dari tiang-tiang masjid, hatta tusbihu wa tangduru ilaihi kullukum, sampai kalian masuk pagi bisa melihat semuanya kepadanya. Fa dzakartu qaula akhi Sulaiman, aku teringat sabda Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, berilah saya kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun setelah saya. Surat Sad ayat 35. Nah, akhirnya tidak jadi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwasanya jin betul-betul ada. Jadi salah orang yang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Setan itu sifat. Nah, yang benar adalah setan itu jin yang jahat, yang jelek. Ada wujudnya sebagaimana dalam hadis ini. Ini jin yang berupa setan karena mengganggu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bolehnya seseorang kalau sedang diganggu setan di dalam salat untuk mengatakan atau melaknati kepada setan tadi. Ini tidak membatalkan salat ya. Karena dalam kasus ini Rasulullah mengatakan al-anuka bila'natillah, saya laknati kamu dengan laknatnya Allah. Ngomong dalam salat itu sebenarnya batal salatnya, tapi khusus dalam kasus ini diperbolehkan oleh para ulama karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-anuka bila'natillah. Kemudian menunjukkan bolehnya mengikat tawanan di masjid. Demikian juga kalau ada orang yang berhutang. Nah, ini dikiaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Karena di sini tidak ada dalilnya berhutang, tapi dalilnya tentang tawanan saja. Karena itu ringkasnya, masjid itu memang dibuat tujuan utamanya untuk ibadah. Tapi bukan berarti selain ibadah nggak boleh.
Jadi misalnya kungfu di masjid atau bela diri di masjid, apakah boleh? Boleh. Tidak termasuk ibadah tapi termasuk muamalah, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada larangan. Nih. Kalau jual beli emang ada larangan, nah jangan. Tapi meskipun demikian kita harus ngerti juga bahwa larangan itu menurut para ulama hanya makruh saja. Sehingga kalau ada yang jual beli di masjid ya tidak sampai kepada hukum haram. Tapi ya kemudian jangan meremehkan ya. Cuma makruh dilanggar aja, nggak begitu. Kemudian berikutnya hadis ini menunjukkan jin itu bisa terlihat. Adapun kalam Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, itu maksudnya adalah rata-ratanya atau biasanya seperti itu, tapi ada kadang-kadang jin itu bisa terlihat sebagaimana dalam hadis ini. Babul khaymah fil masjid lil marda wa ghairihim. Bab kemah di masjid bagi orang-orang sakit dan selain mereka. Maksudnya boleh tapi dengan syarat tadi ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yaumal khandaqi fil Aqhal. Telah terkena Sa'ad, maksudnya Sa'ad bin Mu'ad pada hari perang Khandaq pada Aqhal. Aqhal di bawah ada waridun fil yad, satu nadi di tangan. Jadi maksudnya dia terlempari senjata musuh sehingga luka. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah tokohnya orang-orang Aus. Kalau tokohnya orang-orang Khazraj itu Sa'ad bin Ubadah. Jadi sama-sama Sa'ad namanya. Ini 3 Sa'ad sahabat Nabi, tokoh semua. Sa'ad bin Ubadah, tokohnya Khazraj Sa'ad bin Mu'ad, tokohnya Aus Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk 10 orang yang dijamin masuk jannah. Fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Nabi membuat kemah di masjid liya'udahu min qarib, menjenguknya dari dekat. Falam yaru'hum, maka tidaklah mengejutkan mereka. Wa fil masjid khaymatun min Bani Ghifar illa dam, kecuali darah, yasilu ilaihim, mengalir kepada mereka. Faqalu ya ahlal khaymah ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum, apa ini yang datang dari arah kalian? Fa idza Sa'dun yaghdhu jurhuhu daman, memancarkan lukanya itu darah. Famata fiha, maka dia pun mati dengan sebabnya. Jadi fiha itu bisa babiha maksudnya, maka fa-nya lita'lil. Hadis ini sekaligus dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa darah tidak najis. Karena kalau darah najis, Nabi tidak akan naruh orang sakit yang berdarah-darah di dalam masjid. Karena sakitnya mengeluarkan darah menyebabkan menajiskan masjid. Tapi memang jumhur ulama berpendapat bahwa darah itu najis. Adapun hadis-hadis seperti ini, ya jumhur ulama paham juga. Jadi mereka tidak kok buta dari hadis ini. Nah, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bahwa darah-darah yang sedikit itu ma'fu, ya, dimaafkan. Ada orang luka itu kan darahnya tidak sampai 1 ember, paling sedikit-sedikit netes-netes. Nah, maka yang sedikit gini ma'fu, dimaafkan, tidak ada masalah. Termasuk asar-asar bahwasanya Sayyidina Ibnu Mas'ud menyembelih kurban, habis itu dia sholat dengan baju yang dia pakai tadi menyembelih, sementara ada darahnya korban di situ. Nah, itu yang ma'fu kayak gitu, yang sedikit-sedikit, karena darahnya tidak mungkin menutupi seluruh bajunya. Nah, dari sisi ini memang saya lebih cocok dengan pendapat mayoritas. Meskipun dulu-dulu selalu mengatakan apa? Darah tidak najis, karena dulu ketemunya dengan kiai-kiai yang mengatakan darah tidak najis. Ya wajar kalau kita itu pendapatnya sesuai dengan pendapat yang sering kita dengar. Tapi setelah mengetahui hakikat perselisihan pendapat ini, lebih cocok kepada pendapat jumhur. Wallahu a'lam bishawab. Bab idkhalil ba'ir fil masjid lil illah. Bab memasukkan unta di masjid karena suatu sebab. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat syaqaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki, aku mengadu kepada Nabi bahwa aku sakit. Qala tufi mi wara'in nas wa anti raqibah. Tawaflah belakang manusia dalam keadaan berkendara. Menunjukkan bolehnya tawaf dengan apa? Berkendara. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti yaqra'u bit-tur wa kitabim mastur. Jadi ini tengah-tengah salat jamaah, ini Ummu Salamah kemudian tidak ikut salat jamaah, tapi dia malah melakukan tawaf. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa wanita tidak wajib untuk salat jamaah. Yang wajib itu adalah kaum laki-laki, dan wajibnya fardu kifayah menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala.
Kalau mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, tapi Imam Syafi'inya sendiri mengatakan fardu kifayah. Kemudian hadis ini menunjukkan ya tawaf boleh berkendara. Nah, maka sekarang ini dibahas. Boleh enggak tawaf dengan naik kereta. Jadi mereka akan membuat kereta tawaf. Para pembesar, presiden-presiden dan sebagainya. Mereka nanti akan dibuatkan tawaf di atasnya Ka'bah itu, biar enggak campur sama orang. Nah, ini jadi perdebatan sengit nih. Sah atau tidak tawaf? Nah, tawafnya dia enggak bergerak apa-apa, dia menang tok. Ayo keretanya yang keliling nih. Kalau dikatakan tidak mengitari, buktinya dia mengitari. Ini dikiaskan dengan apa namanya? Rokibah ini juga bisa. Orang rokibah itu kan tidak bergerak apa-apa tadi. Yang bergerak yang ada di bawahnya. Nah, maka dari sisi ini bisa sah. Tapi kurang ajar men ya. Tawaf yang dhuwur gitu. Nah, makanya jadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, nanti jadi enggak. Wa Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah, pada malam yang gelap, wa ma'ahuma mithlul misbahaini yudhi'ani baina aydihima, ada seperti dua lampu yang menyinari di depannya. Falamma iftaraqa, ketika keduanya pisah, sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlah, masing-masing dapat sinar sampai datang ke rumahnya. Nah, ini termasuk karomah yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi SAW. Jadi mereka pulang dari Nabi kan gelap gulita, nah, tidak ada lampu zaman itu. Nah, tiba-tiba ada lampu menyinari. Ketika pulangnya berbeda jalan, maka terpisah jadi dua. Makanya dalam kaidah karomah itu para ulama mengatakan majaza mu'jizatan li nabiyyin jaza karamatan li waliyin. Apapun yang boleh menjadi mukjizat bagi seorang nabi, maka boleh menjadi karomah bagi seorang wali. Ini para sahabat Nabi termasuk wali-wali Allah, sehingga seperti ini biasa. Katanya Imam Nawawi juga pernah ketika sedang menulis kitab, tiba-tiba lampunya mati. Ya, kalau zaman sekarang oglangan. Maka pena yang beliau gunakan untuk menulis itu bersinar sampai beliau melanjutkan tulisannya sampai selesai. Nah, ini termasuk karomah diberikan oleh Allah kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mungkin karena ikhlasnya ya, sehingga dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah 294 di waktu yang lain. Monggo Ustaz. Salat ghaib, apakah itu ada ketentuannya? Tadi kan beritahu Rasul datangi waktu berangkat sholat. Nah, Ini apakah boleh juga sholat ghaib? Yang kedua, tentang pondok putri, apakah juga perlu atau baiknya bagaimana ada nah. Apakah pondok putri bagusnya ada masjid tersendiri? Ya, kalau memang ada dananya bagus, lebih longgar, lebih nyaman gitu. Dan saya yakin pasti lebih senang mereka ada tempat khusus untuk ibadah. Kalau enggak ada, ya enggak usah dipaksakan. Kemudian yang pertama tadi, salat ghaib. Salat ghaib itu memang diperselisihkan oleh para ulama, perselisihan pendapat sangat banyak sekali. Kalau mazhab Syafi'i membolehkan salat ghaib dengan beberapa syarat. Salah satunya syaratnya adalah antara orang yang salat ghaib dengan jenazah itu letaknya di luar kota, sehingga dia tidak bisa mendatangi jenazah itu atau susah. Tapi kalau misalnya salat ghaib di Mangkubumen, sementara jenazahnya di makam haji Ustaz Muin dulu itu dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Dari Solo ke makam haji pirang menit, pakai brompit cepat, nggak ada salat ghaib. Tapi dulu memang dilakukan salat ghaib, sehingga ya tidak pakai mazhab Syafi'i itu. Ada lagi yang mensyaratkan salat ghaib itu hanya khusus orang-orang yang punya manfaat besar untuk umat Islam, untuk Islam. Seperti Raja Najasyi, dia punya manfaat besar, maka disolatkan oleh Nabi SAW. Alasannya karena tidak semua sahabat yang mati kemudian Nabi melakukan salat ghaib. Salat ghaib hanya ada satu hadis, lainnya enggak kita temukan, yaitu kepada Raja Najasyi tadi. Ada lagi yang mensyaratkan bahwa salat ghaib khusus bagi jenazah yang belum disolatkan, karena dia di Ethiopia, enggak ada yang mensolatkan. Loh, kan ada sahabat-sahabat Nabi di sana, ada, tapi mereka belum tahu syariat salat jenazah, karena mereka datang ke sana itu pada awal-awal Islam dan enggak ada HP,
sehingga mereka tidak tahu ada syariat-syariat baru, ya. Maka tidak ada yang mensalatkan. Ada juga yang mensyaratkan, tapi aneh ini pensyaratannya, ya. Mensyaratkan bahwa salat gaib itu khusus apabila jenazahnya itu berada di kiblat. Karena Nabi ini di Madinah itu utaranya Mekah, ya, Mekah di selatan. Nah, jenazahnya itu di hadapan Nabi SAW. Yaitu kalau jenazahnya di belakang kita, misalnya kita jenazahnya di Jawa Timur sana, itu nggak bisa di salat ghaibi. Salatnya harus jenazahnya di depan kita sehingga kita menghadap ke arah kiblat dan menghadap ke arah jenazah tadi. Nah, ini syarat yang menurut saya takalluf, ya, berlebihan kayak begitu. Ada juga yang mensyaratkan salat ghaib harus bisa melihat jenazahnya. Nah, ini juga tambah aneh lagi. Ya, tidak bisa melakukannya kecuali Rasulullah SAW. Sehingga mereka mengatakan salat gaib khususiyah bagi Nabi, karena tidak ada di antara kita yang bisa melihat kepada jenazah. Waktu itu Nabi salat jenazah, melihat jenazahnya salat gaib, melihat jenazahnya Najasyi. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa semua gunung itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi bisa melihat Najasyi dari Madinah. Nah, jawaban untuk hadis pendapat tersebut, pertama, bahwasanya khususiyah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang sahih. Nah, di sini nggak ada dalil mengatakan ini khusus salat gaib untuk saya, nggak bisa pendapat begitu. Yang kedua, kita katakan bahwa hadis tersebut hadisnya derajatnya dhaif. Meskipun dari sisi mukjizat bisa saja, ya, Allah membuat gunung-gunung pada rata semua sehingga Nabi bisa melihat jenazahnya. Tapi kalau hadisnya dhaif, ya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka ya bebas saja, Ustaz. Mau pakai pendapat yang keras atau yang lunak. Kalau yang lunak ya nggak apa-apa salat gaib, meskipun dia sudah disalatkan, meskipun dia bukan orang yang banyak jasanya pada umat Islam, ya bebas, karena para ulama memang ada yang pikirannya itu membatasi sempit, ada yang pikirannya itu melonggarkan. Nah, ikut yang membatasi atau melonggarkan silahkan. Monggo. Najis yang ma'fu. Ada najis yang ma'fu ada. Tapi tidak semuanya, ya. Ada syarat-syaratnya kapan ma'fu, kapan tidak gitu. Misalnya istihadhah, nah itu kan ma'fu. Demikian juga salisul baul, orang yang ketika ruku pasti keluar kencing, nah itu dimaafkan karena dia nggak bisa menahan. Tapi tidak setiap satu tetes itu berarti dimaafkan, enggak begitu. Kalau kita bisa menghindar, jadi misalnya ada tetesan pipis anak pada baju kita, maka itu tidak bisa kita pakai untuk salat, harus dihilangkan. Ya, kalau memang tidak bisa menghindar, maka dimaafkan. Tapi saya kira kalau di kamar mandi kepercikan bisa kita tuangi air, ya. Di Indonesia banyak air, alhamdulillah. Monggo. Nggih, fadhil antum dulu. Tentang apa? Kursi masjid. Fungsi, nggih, pripun? Mengumumkan kematian di masjid, ya. Menurut para ulama hukumnya makruh. Jadi kalau dari hadis Nabi kita tidak temukan, tapi fatwa para ulama hukumnya adalah makruh. Ya kalau bisa tanpa itu tidak usah. Biasanya kan di desa-desa tuh nih. Kalau di kota-kota saya sudah nggak mendapatkannya. Apalagi sekarang sudah banyak alat ini, HP dan sebagainya, untuk memberikan informasi itu sangat gampang sekali. Kalau zaman dulu mungkin wajar nih, di desa tidak ada orang yang punya alat kayak begini, sehingga pengumuman paling enak ya dengan mic masjid. Pengumuman apapun, mau kumpul untuk kerja, mau kumpul untuk kerja bakti apa segala macam pakai masjid. Nah, itu makruh menurut para ulama. Monggo Ustaz. Nah. Di kantor sekolah yang dipakai sholat Jumat, cuman memungkinkan dimungkinkan ada pakai suatu saat dipindah dipakai untuk kantor misalnya gitu. Itu bedanya. Yang di kantor tadi bukan masjid. Yang musalla itu masjid.
Karena definisi masjid adalah suatu tempat yang ditetapkan selama-lamanya untuk tempat ibadah, itu masjid. Maka di kantor ada satu ruangan, dibuat untuk sholat di situ, tapi tidak ditetapkan selama-lamanya untuk sholat. Ya, ini hanya ruangan kosong, ya, bisa digunakan difungsikan untuk masjid. Maka suatu saat kalau kita mau perlu membuka ruang lagi, ya ini masjidnya ditiadakan, bukan masjid ya, tidak mengambil hukum-hukum masjid. Meskipun karena salat Jumat itu tidak harus sah di masjid, itu enggak. Salat Jumat di jalan sah, salat Jumat di lapangan sah, ya, dimanapun sah. Makanya Syekh Mustafa Adawi pada waktu pandemi itu dia salat Jumatnya bersama keluarganya di dalam rumah. Beliau mengatakan, saya belum temukan dalil bahwa salat Jumat itu sahnya di masjid. Maka beliau kumpulkan anak-anaknya dan cucu-cucunya, kemudian salat di rumah, ya, salat Jumatnya di rumah. Karena di masjid katanya ditutup. Ini sudah jam 6.15, cukup lagi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.